Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Rahmawati dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian dari kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau yang paling lancar yang bisa dipergunakan secara segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas berupa uang tunai yang terdapat dalam perusahaan, cash on hand, dan surat berharga lainnya, serta uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran dan deposito atau tabungan dalam jangka pendek atau waktu segera dapat diuangkan sebagai alat pembayaran. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap, memiliki sifat kontinu untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, membayar supplies kantor habis pakai, dan lain-lain, dan tidak kontinu untuk pembayaran dividen, pajak, angsuran, hutang, dan sebagainya. Tujuan perusahaan membutuhkan kas. Yang pertama yaitu untuk transaksi, diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar, sehingga diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha seperti penyediaan bahan baku untuk memproduksi barang, membayar upah atau gaji tenaga kerja, dan pembayaran lainnya yang harus segera dikeluarkan. Yang kedua yaitu untuk berjaga-jaga, untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan, yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Bila perusahaan dapat mengetahui dengan pasti aliran kasnya, maka kebutuhan kas untuk berjaga-jaga akan relatif kecil. Yang ketiga yaitu berspekulasi, kebutuhan kas untuk berspekulasi atau memperoleh keuntungan. Dengan adanya perubahan harga yang menguntungkan dengan menjual surat berharga yang harganya naik, begitu pula jika diperkirakan tingkat suku bunga akan naik dan harga surat berharga akan turun, maka disarankan untuk menahan kas, termasuk dana yang disimpan di bank sampai tingkat bunga naik kembali. Yang selanjutnya yaitu aliran kas. Aliran kas terdiri dari aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk ada yang kontinu dan ada yang tidak kontinu. Aliran kas masuk kontinu yaitu hasil penjualan secara tunai dan penerimaan berhutang. Sedangkan aliran kas masuk tidak kontinu atau intermittent yaitu pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Aliran kas keluar juga ada yang kontinu dan ada yang tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas keluar kontinu yaitu kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan, dan lain-lain. Sedangkan aliran kas keluar tidak kontinu yaitu pembayaran dividen, bunga, pembayaran angsuran hutang, pembelian kembali saham, dan pembelian aktiva tetap. Selanjutnya yaitu aliran kas dalam perusahaan. Dalam aliran kas dalam perusahaan dapat dilihat bahwa uang keluar kas bisa untuk yang pertama pembelian aktiva tetap, dapat berupa tanah, rumah, komputer, mesin-mesin, alat-alat kantor. Yang kedua, pembayaran biaya administrasi dan penjualan termasuk upah buruh, biaya telepon, dan listrik. Yang ketiga yaitu pembelian bahan mentah, jika itu adalah usaha industri, atau pembelian barang jualan, jika itu usaha di bidang retail atau toko. Yang keempat yaitu pembayaran utang-utang jika ada. Dan yang kelima yaitu pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Ada juga uang masuk ke perusahaan yaitu cash inflow. Yang pertama, penjualan aktiva tetap dari menjual tanah, rumah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu investasi pemilik, dapat sebagai modal awal atau jika usaha yang dijalankan dinilai membutuhkan dana atau kekurangan dana, maka uang pemilik akan masuk ke dalam kas sebagai investasi. Yang ketiga yaitu hutang atau pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, hasil penjualan produk atau jasa secara tunai. Dan yang kelima, penjualan produk atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan, yang termasuk piutang penjualan. Maka jika piutang penjualan tersebut berhasil ditagih dan menjadi uang, maka uang akan masuk ke dalam kas.
Selanjutnya yaitu budget kas. Anggaran kas atau budget kas yaitu estimasi posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Anggaran kas bertujuan untuk pengendalian kas perusahaan yang merupakan aspek penting bagi manajer keuangan sebagai alat utama untuk peramalan keuangan jangka pendek. Apabila dalam anggaran kas harus selalu disediakan saldo kas minimum atau saldo kas minimum pengaman safety cash balance, maka perlu disesuaikan dengan adanya perubahan perusahaan jangka panjang dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi saldo kas minimum. Begitu pula apabila perusahaan harus melakukan sejumlah pinjaman atau hutang untuk menutupi defisit, maka jumlah utang atau pinjaman tersebut dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut, yaitu pinjaman sama dengan defisit ditambah safety cash balance ditambah bunga dikurangi dengan saldo awal. Tujuan dari penyusunan anggaran kas yang pertama yaitu surplus. Kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Surplus kalau penerimaan kas masuk lebih besar dari kas keluar, atau sebaliknya defisit kalau penerimaan kas masuk lebih kecil dari kas keluar. Yang kedua yaitu posisi kas. Kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Apakah perusahaan akan menerima kas masuk lebih besar dari pengeluaran kas atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu besar dana. Besar dana beserta saat kapan dana tersebut dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Yang terakhir yaitu waktu pembayaran kredit untuk mengetahui saat kapan kredit dibayar kembali. Selanjutnya tahap penyusunan budget kas. Terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu operasional transaction. Tahap estimasi penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasi perusahaan. Tahap kedua yaitu financial transaction, yaitu tahap estimasi keperluan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya yang diperlukan dan pembayaran untuk menutup defisit kas karena operasi perusahaan dan pembayaran hutang, pembayaran bunga, dan pembayaran lainnya. Tahap yang ketiga yaitu operasional dan financial transaction, yaitu estimasi penggabungan antara keseluruhan penerimaan dan pengeluaran serta keperluan dana setelah adanya transaksi finansial. Budget kas terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu estimasi penerimaan kas, berasal dari hasil penjualan barang secara tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, penerimaan dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Contoh dari estimasi penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran hutang, pembayaran utang buruh atau gaji karyawan, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran premi asuransi, pembayaran pajak, pembayaran listrik, air, dan telepon, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran lainnya. Contoh dari estimasi pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Dari data budget penerimaan dan pengeluaran kas di atas, coba buatlah pertama schedule budget penerimaan dan pengeluaran kas operasional transaction. Yang kedua schedule budget penerimaan dan pengeluaran kas financial transaction, dan yang terakhir budget kas periode Juli sampai Desember 2016. Dengan data tambahan, saldo awal kas pada Juli 2016 sebesar 20.000 dan safety cash balance sebesar 10.000, yaitu persediaan uang kas yang tidak boleh digunakan. Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu budget penerimaan dan pengeluaran kas periode Juli sampai Desember 2016 atau operasional transaction. Pada tabel dapat dilihat bahwa dijabarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci dari bulan Juli sampai bulan Desember beserta dengan jumlahnya. Operasional transaction ditunjukkan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami surplus atau defisit. Dapat dilihat pada bulan Juli, perusahaan mengalami defisit sebesar Rp500 karena pengeluaran lebih besar Rp500 daripada jumlah penerimaan pada bulan Juli.
Dapat dilihat pada bulan Agustus, perusahaan lagi-lagi mengalami defisit sebesar Rp40.800 karena jumlah pengeluaran lebih besar Rp40.800 dari jumlah penerimaan pada bulan Agustus. Dapat dilihat juga pada bulan September, perusahaan mengalami surplus sebesar Rp71.750. Hal itu karena jumlah penerimaan lebih besar Rp71.750 daripada jumlah pengeluaran. Pada bulan September sampai bulan November, perusahaan mengalami surplus dan mengalami defisit pada bulan Desember. Selanjutnya yaitu schedule penerimaan dan pembayaran hutang atau financial transaction. Pada tabel financial transaction berisi saldo kas awal, kredit, biaya kredit, kas tersedia, surplus atau defisit, saldo kas akhir, dan kredit kumulatif. Pada bulan Juli, dapat dilihat pada data tambahan bahwa saldo kas awal sebesar 20.000, sehingga kas tersedia sebesar 20.000. Karena pada bulan Juli dapat dilihat pada tabel operasional transaction, perusahaan mengalami defisit, maka kas tersedia dikurangi dengan defisit sebesar Rp500, sehingga kas tersedia Rp20.000 dikurangi Rp500, sehingga saldo kas akhir adalah Rp19.500. Pada bulan Agustus, saldo kas awal didapat dari saldo kas akhir pada bulan Juli sebesar Rp19.500 dengan kredit Rp31.300. Didapat dari perhitungan jumlah defisit ditambah safety cash balance dikurangi dengan saldo kas awal sebesar Rp40.800 ditambah Rp10.000 safety cash balance didapat dari data tambahan dikurangi dengan Rp19.500 sama dengan Rp31.300, sehingga kas tersedia sebesar Rp50.800. Karena pada bulan Agustus perusahaan mengalami defisit, maka kas tersedia dikurangi dengan defisit sebesar Rp40.800, sehingga saldo kas akhir pada bulan Agustus sebesar Rp10.000 dengan kredit kumulatif Rp31.300. Pada bulan September, saldo kas awal sebesar Rp10.000, sehingga kas tersedia sebesar Rp10.000. Dan karena pada bulan September perusahaan mengalami surplus, maka kas tersedia ditambah dengan surplus sebesar Rp71.750, sehingga saldo kas akhir sebesar Rp81.750 dengan kredit kumulatif sebesar Rp31.300. Pada bulan Oktober, saldo kas awal sebesar Rp81.750 dikurangi dengan biaya kredit Rp31.300, karena pada bulan Oktober kredit pada bulan Agustus telah dibayar, sehingga kas tersedia sebesar Rp50.450. Karena pada bulan Oktober perusahaan mengalami surplus, maka kas tersedia ditambah dengan surplus sebesar Rp99.550, sehingga saldo kas akhir sebesar Rp150.000. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Selanjutnya yaitu yang terakhir, budget kas periode Juli sampai Desember 2016. Budget kas ini yaitu penggabungan dari tabel operasional transaction dan tabel financial transaction sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.